Halo semuanya, kembali lagi bersama LDC Channel. Kali ini saya akan mengulas sebuah film yang bertemakan bencana alam. Singkatnya, film ini menceritakan ketika kondisi iklim bumi yang semakin memburuk, mengakibatkan banyak sekali terjadi bencana alam di berbagai belahan dunia. Dan demi menghindari hal itu, ke-17 negara bekerja sama membangun sebuah satelit yang bertujuan untuk mengontrol kondisi bumi. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah film Geostorm. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kondisi bumi yang semakin tahun menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, ke-17 negara bekerja sama menciptakan sebuah satelit pelindung bumi yang diberi nama Dutch Boy. Dialah Jack Lawson, seorang pemimpin dari proyek Dutch Boy tersebut. Namun kala itu, dia disidang oleh Komite Dewan Keamanan Negara atas berbagai tuduhan yang sama sekali tidak ia lakukan. Ditambah lagi, Komite akan mengirim beberapa orang pengganti untuk menggantikan anak buah Jack yang berada di stasiun antariksa. Lantas hal itu membuat Jack marah, karena bagi Jack, timnya tidak melakukan apa-apa, dan mengapa harus digantikan. Tapi karena ini adalah keputusan negara, Jack tak bisa berbuat apa-apa. Dan hasil sidang itu malahan membuat Jack diberhentikan dari tugasnya, dan akan digantikan oleh Max, adik kandung dari Jack itu sendiri. 3 tahun kemudian, di daerah gurun Afghanistan, sekelompok pasukan militer dikerahkan untuk menyelidiki sebuah kasus tentang sebuah desa di tengah gurun yang semua masyarakatnya mati membeku. Para dewa negara pun meyakini kalau insiden ini disebabkan oleh kerusakan Dutch Boy. Max menyarankan untuk mengirim seseorang ke stasiun antariksa demi memperbaiki masalah ini. Seorang sekretaris presiden bernama Deckham menyarankan ke Max untuk mengirim Jack saja, karena dialah orang yang dulunya merancang Dutch Boy. Sementara itu, di stasiun antariksa ada seorang teknisi bernama Mahmud yang diam-diam sedang mengcopy data dari sebuah satelit Afghanistan. Namun saat ia sedang ingin pergi ke bagian komunikasi, tiba-tiba lorong di situ terbuka dan mengakibatkan ia terlempar keluar. Max kemudian mendatangi Jack yang kini ia tinggal di sebuah rumah kecil bersama anak perempuannya. Max menawarkan ke Jack untuk kembali bertugas. Namun, Jack yang telah terlanjur sakit hati akibat dulu ia pernah dipecat, lantas menolaknya. Tapi Max terus memaksanya karena ini demi kelangsungan bumi. Ya, untungnya Jack bersedia untuk kembali bertugas. Di daerah Hong Kong, kembali terjadi sebuah bencana alam berupa gas panas yang menghancurkan sebagian isi kota. Singkat cerita, tibalah Jack di pusat penerbangan antariksa dan bersiap untuk pergi ke stasiun luar angkasa. Jack merasa bahagia karena ia akhirnya bisa melihat Dutch Boy kembali. Sesampainya di sana, Jack disambut oleh seorang wanita bernama Ute. Nah, dia ini adalah seorang kepala ilmuwan di sini. Di sisi lain, Max dihubungi oleh temannya bernama Cheng. Cheng meyakini kalau insiden yang terjadi di Hong Kong kemarin bukanlah disebabkan oleh ledakan gas seperti yang diberitakan. Tapi itu seperti dilakukan oleh seseorang melalui Dutch Boy. Karena tiba-tiba satelit yang melindungi wilayah Hong Kong mendadak tidak bisa diakses. Max memiliki kekasih bernama Sarah yang berprofesi sebagai agen keamanan presiden. Dan hubungan mereka ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Max selalu memberitahu Jack tentang masalah yang kini mereka hadapi. Ada seseorang yang ingin memanfaatkan Dutch Boy untuk membahayakan kondisi bumi. Jack kemudian berniat untuk memeriksa satelit Hong Kong demi mengetahui masalah kerusakannya. Namun saat ingin diturunkan, tiba-tiba alat kontrol satelit itu mendadak error dan mengakibatkan satelit itu menjadi rusak. Tapi untungnya, ada salah satu drive yang tersangkut menara komunikasi di luar. Jack bersama Ute lalu memutuskan untuk pergi keluar mengambilnya. Ketika mereka ingin kembali ke dalam stasiun, mendadak jetpack milik Jack tak dapat dikendalikan. Ia pun beberapa kali terhempas di luar stasiun. Tapi untungnya, Jack berhasil diselamatkan. Mereka pun lalu memeriksa drive tersebut. Namun sayangnya, jejak pelaku di sistem itu telah terhapus bersih. Di sisi lain, Cheng menyuruh Max untuk menemuinya, karena ada suatu hal yang ingin ia katakan.
Namun ketika Cheng ingin mendatangi Max, tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya dan mengakibatkan Cheng tertabrak mobil. Sebelum ia meninggal, Cheng mengatakan sesuatu tentang proyek Zeus. Jack bersama Ute lalu mengambil holoframe milik Mahmud dulu untuk mencari informasi. Dan terungkap penyebab ia dibunuh. Karena pada saat itu, dia menemukan sebuah virus yang ditanamkan ke dalam sistem satelit oleh seseorang. Max dan Jack pun mempunyai rencana untuk meribut ulang Dutch Boy demi menghapus semua virus yang ada di sistemnya. Tapi hal itu tidak mudah, karena mereka terlebih dahulu harus membuka kode pembunuhnya yang berada di Presiden. Max lalu meminta bantuan ke Sarah untuk menjalani aksinya mencuri kode pembunuh dari Presiden. Di sisi lain, kerusakan satelit kini semakin bertambah, yang mengakibatkan berbagai daerah di bumi kini mengalami berbagai bencana alam. Di Tokyo, terjadi sebuah hujan bongkahan es yang mengakibatkan kekacauan di kota. Dan di Brazil, terjadi sebuah badai es yang dengan cepat membekukan sebagian isi kota. Ditambah lagi, akan terjadinya sebuah bencana alam berskala global yang sangat dahsyat bernama Geostorm. Di sisi lain, Max yang sedang berada di sebuah kampanye presiden bertemu dengan Dekem. Max menjelaskan semuanya ke Dekem. Dekem pun menjelaskan kalau kode pembunuhnya itu berupa biometri milik presiden. Sementara itu, di stasiun antariksa mengalami kerusakan yang sangat parah dan akan memulai self-destruction atau penghancuran diri sendiri. Jack lalu mencurigai salah satu ilmuwan bernama Duncan, dan benar saja dialah orang yang telah memasukkan virus ke sistem satelit tersebut. Alasan dia melakukan ini karena ia telah dibayar beribu kali lipat dari biasanya. Tetapi uang itu tak bisa ia nikmati karena dia terlebih dahulu terhempas keluar akibat kebocoran salah satu panel di situ. Di sisi lain, saat Max ingin menemui presiden, Dekem secara mengejutkan menembak Max, yang untungnya tembakan itu meleset. Max memberitahu Sarah kalau Dekemlah yang sebenarnya dalang dari balik semua ini. Ia juga menyuruh kekasihnya untuk menculik presiden agar terhindar dari kelompok Dekem. Sementara itu, banyak wilayah di bumi yang mengalami berbagai bencana. Di India, terjadi sebuah angin tornado yang sangat dahsyat. Dan di Rusia, tiba-tiba terjadi kenaikan suhu yang sangat drastis. Di tempat Max pun, kini terjadi sebuah badai petir yang henti-hentinya menyambar seisi kota. Dan di stasiun antariksa, kini sedang melakukan evakuasi. Namun Jack menolak untuk ikut, karena harus ada seseorang untuk melakukan rebooting satelit. Max bersama Sarah akhirnya bisa menangkap Dekem. Presiden pun tak habis pikir tentang kelakuan Dekem ini. Dekem menjelaskan kalau ini ia lakukan untuk membuat Amerika kembali seperti masa dulu, yang mana menjadi negara adidaya. Tetapi, cara Dekem ini telah salah karena dapat menyebabkan banyak sekali nyawa yang akan melayang. Sementara itu, bencana alam masih terus berlanjut. Di Dubai, terjadi sebuah tsunami dahsyat yang menyapu seluruh kota. Singkat cerita, akhirnya Max bersama Sarah berhasil membawa presiden ke kantor NASA. Tertinggal waktu 10 menit lagi, sebelum bencana Geostorm terjadi. Presiden pun mengirimkan kode pembunuhnya untuk menghentikan Geostorm. Namun, Max yang mengira kalau itu juga akan menghentikan self-destruction, ternyata salah. Program itu tak bisa dibatalkan. Dan Jack mengorbankan dirinya di sana untuk merebut Dutch Boy. Jack hanya berpesan ke Max untuk menjaga putrinya. Jack lalu bergegas menuju ruang kendali. Di saat ia ingin membuka pintu, ia mengalami kendala karena kode masuknya salah. Tapi untungnya, kita kembali datang untuk membantunya. Terlihat kalau waktu Geostorm hanya tersisa 1 menit lagi.
Jack bersama Ute lalu bersiap untuk merebut ulang Dutch Boy. Saat di detik-detik terakhir, akhirnya virus sistem berhasil dihapus, dan Dutch Boy pun berhasil direboot ulang. Tapi self-destruction stasiun antariksa itu tetap berlangsung. Jack memikirkan cara untuk menyelamatkan diri dari sini. Ia dan Ute lalu mencoba menaiki salah satu satelit di situ yang belum hancur. Tapi perjuangan untuk sampai ke sana tidaklah mudah. Beberapa kali mereka dihalangi oleh serpian-serpian pesawat. Dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang menghancurkan stasiun tersebut. Orang-orang di kantor NASA pun kini berduka karena telah kehilangan 2 pahlawan pelindung bumi. Akan tetapi, tak lama setelah itu terlihat sebuah cahaya yang bergerak seakan memberi tanda meminta bantuan. Yang ternyata Jack dan Ute berhasil selamat dari ledakan besar tadi. Mereka pun akhirnya berhasil diselamatkan. Dan bencana yang terjadi di bumi pun perlahan mulai hilang. Kini Jack berhasil pulang dengan selamat untuk menemui putrinya. Serta kini kondisi bumi kembali aman seperti sedia kala, dan film pun berakhir. Oke, untuk sebuah film yang menghabiskan biaya cukup tinggi ini, menurut saya sudah sangat bagus. Efek CGI yang ditampilkan memanglah sangat memanjakan mata penonton. Dan untuk jalan ceritanya pun mengusung tema bencana alam dan dibaluri oleh sedikit masalah politik memang asik untuk diikuti. Nah, mungkin itu aja penjelasan alur film Geostorm dari saya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.